dan menyembah dewa Siwa. Yang kedua yaitu Raja Purnawarman. Raja Purnawarman merupakan raja yang terkenal dari Kerajaan Tarumanegara. Beliau juga dikenal sebagai raja yang bijaksana. Raja Purnawarman memeluk agama Hindu dan menyembah dewa Wisnu. Yang ketiga yaitu Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk adalah Raja Majapahit yang paling terkenal, gelar Rajasa Negara. Pada masa pemerintahannya dengan didampingi oleh Patih Gajah Mada, Majapahit mencapai kekuasaannya dan menguasai seluruh wilayah Nusantara, ditambah termasuk atau Singapura dan Semenanjung Malaya. Yang keempat yaitu Raja Balaputra Dewa. Raja Balaputra Dewa merupakan raja yang terkenal dari Kerajaan Sriwijaya. Beliau berhasil membawa Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaannya dan dikenal sebagai kerajaan maritim dan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Yang kelima yaitu Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda memerintah Kerajaan Aceh pada tahun 1607 sampai 1636. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan dan memiliki wilayah kekuasaan hingga ke Semenanjung Malaya. Tata pemerintahan masyarakat Aceh yang dikembangkan oleh Sultan Iskandar Muda masih berlaku sampai sekarang dan beliau wafat pada tahun 1956. Yang keenam yaitu Sultan Agung Hanyo Prokusumo. Sultan Agung Hanyoprokusumo adalah Raja Kerajaan Mataram. Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1591. Beliau ini tidak senang dengan kekerasan Belanda yang telah merajalela dan menguasai Jakarta. Pada tahun 1628, Sultan Agung mengirim tentara Mataram untuk menyerang di Batavia atau Jakarta. Namun gagal karena senjata yang tidak lengkap. Dan pada tahun 1629, Sultan Agung kembali membawa tentaranya ke Jakarta, tetapi gagal lagi. Yang ketujuh yaitu Sultan Agung Tritayasa. Sultan Agung Tritayasa dilahirkan di Banten pada tahun 1631. Waktu yang ke-8 yaitu Sultan Hasanuddin.
Kerajaan Gowatalo di Makassar. Beliau dilahirkan pada tahun 1631 dengan nama Muhammad Bakir. Pada tahun 1660 terjadi perang antara Goa dengan Belanda. Karena pengkhianatan Raja Ali Palaka dari Bone, Sultan Hasanuddin kalah dari Belanda. Dan karena keberanian Sultan Hasanuddin menantang Belanda, beliau dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Baiklah, itulah hasil dari penjelasan saya tentang tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat teman-teman pahami. Terima kasih telah menonton.